sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bankir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Waida Almera Kuswono dengan NPM 24082010020 dari Paralel A. Sini saya akan memulai topik pembahasan, yaitu ada 6. Yang pertama ada pengertian, cara kerja, data struktur, proses, studi kasus, dan juga kesimpulan. Nah, apa sih algoritma Bankir itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai algoritma Bankir. Jadi, algoritma Bankir sendiri adalah algoritma untuk menghindari deadlock dalam sistem alokasi sumber daya dengan beberapa instansi sumber daya. Disebut Bankir karena mempunyai proses seorang bankir karena menyerupai proses seorang bankir yang hanya mengalokasikan dana jika yakin semua nasabah bisa tetap dilayani. Lalu cara kerja dari algoritma ini yaitu saat read atau proses masuk ke sistem, ia harus menyatakan jumlah maksimum sumber daya yang mungkin ia butuhkan. Jika sebuah proses meminta sumber daya, sistem akan mengecek apakah permintaan tidak melebihi maksimum kebutuhan proses tersebut. Lalu, sistem juga akan mengecek apakah permintaan bisa dipenuhi dengan sumber daya yang tersedia menggunakan safety algorithm. Jika aman, alokasi bisa dilakukan. Jika tidak aman, proses harus menunggu. Nah, safety algorithm di sini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mengecek apakah suatu sistem berada dalam keadaan aman setelah ada permintaan alokasi sumber daya. Sistem dikatakan aman jika ada urutan eksekusi proses sehingga semua proses dapat selesai tanpa deadlock. Di sini data struktur yang dimiliki oleh algoritma Bankir ada 4. Yang pertama ada available. Available adalah vektor jumlah sumber daya yang tersedia pada suatu prosesor. Jadi, semisal proses tersebut memiliki maksimal yaitu 10 available yang bisa dipakai oleh suatu proses. Nah, lalu ada max, yaitu matrik maksimum kebutuhan untuk setiap proses. Jadi, setiap proses yang masuk, dia akan menyebutkan kebutuhan maksimum dari sumber daya yang dibutuhkan. Seperti proses 1 memiliki maksimal 10 sumber daya. Lalu ada data struktur. Lalu ada allocation. Allocation di sini adalah matriks jumlah sumber daya yang sudah dialokasikan sebuah prosesor. Lalu di sini ada need, yaitu matriks sisa kebutuhan proses. Cara mencarinya yaitu need sama dengan need sama dengan max dikurangi allocation. Di sini ada studi kasus yang pertama. Sebuah bank memiliki dana sebesar 10 juta rupiah untuk dipinjamkan kepada ketiga nasabah A, B, dan C. Setiap nasabah menyatakan berapa maksimal dana yang dibutuhkan. Bankir menggunakan algoritma Bankir untuk memastikan bahwa jika memberikan pinjaman, semua nasabah tetap bisa dilayani tanpa kehabisan dana, menghindari deadlock. Nah, poinnya ada di dana tersedia 10 juta. Jadi, available-nya di sini ada 10 juta. Nasabah A maksimal membutuhkan 7 juta. Nasabah B maksimal butuh 5 juta. Nasabah C maksimal butuh 3 juta. Bank hanya menyetujui pinjaman jika setelah simulasi dana, semua nasabah bisa tetap dipenuhi kebutuhannya. Lalu studi kasus yang kedua. Dalam sebuah komputer terdapat CPU, memori, dan I/O device yang digunakan bersama oleh beberapa proses. Setiap proses menyatakan kebutuhan maksimum sumber daya. Setiap proses menggunakan algoritma Bankir untuk memutuskan apakah mengalokasikan sumber daya kepada proses tertentu. Poinnya di sini ada resource tersedia CPU 3, memori 3, I/O 2. Proses P0, P1, dan P2 memiliki maksimum kebutuhan yang berbeda. Sebelum alokasi diberikan, sistem mensimulasikan apakah semua proses bisa tetap selesai tanpa deadlock. Di sini kesimpulan yang saya dapat yaitu, bayangkan sebuah sumber daya sebagai modal usaha. Jika semua usaha atau proses bisa mendapatkan cukup modal untuk selesai dan mengembalikan modal ke sistem, maka aman. Kalau ada usaha yang tidak bisa lanjut karena kehabisan modal, sistem tidak aman dan berpotensi deadlock. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.